Jadi Kalau ternak menang nggak entok itu masalah. tidak sekedar beli entok, kasih pakan, netas, kemudian jual. Tidak sesederhana itu kalau kita mau jujur ya. Ya, Memang ternak entok itu mudah, cuman dalam siklus rangkaian sampai mencapai sukses itu sangat banyak variannya. Jadi banyak variabel yang mempengaruhi seseorang ternak entok kelas kontes itu bisa sukses. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tom Sway. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan kesuksesan ya. Dan dalam pertemuan kali ini saya ingin membahas terkait cash flow untuk ternak entok gitu ya. Jadi banyak pembahasan atau perdebatan gitu terkait apakah bisa mengembalikan modal ketika memelihara entok jumbo ya atau entok kelas kontes. Seperti diketahui bahwa untuk varian jumbo ini memang memiliki harga yang lebih tinggi dan tentu saja untuk pemasarannya juga memiliki segmen tersendiri ya. Jadi ada beberapa yang mengatakan bahwa menjual entok jumbo ini karena harganya yang cukup lumayan perih gitu kesulitan gitu ya. Akhirnya ada yang menyebutnya sudah beli mahal-mahal, sudah memproduk tetapi sulit untuk menjualnya. Tentu saja ini membutuhkan solusi atau strategi peternak. Secara pribadi juga mungkin ada kumpulan peternak gitu ya untuk meng-create entok-entok ini menjadi laku di pasaran. Nah, permasalahan yang sering muncul ketika bahan atau indukan yang dibeli dengan harga mahal itu, apakah itu juga masuk menjadi salah satu item dalam salah satu usaha? Ini pendapat saya pribadi ya. Jadi entok yang kita datangkan itu tentu dengan harga tinggi, jelas itu menjadi aset. Tentu saja ketika itu menjadi aset, produk turunannya yang kita jual itu adalah profit. Sementara untuk hitungan passive income atau aset mati atau aset hidup, menurut saya untuk indukan itu masuk ke aset yang mati ya. Maksudnya itu memang sudah menjadi milik kita dan progres anakannya tentu yang akan dijual. Peternak entok jumbo biasa menjual anakan DOE atau di usia di atas 1 bulan, bahkan di umuran 2,5 bulan, bahkan sampai dewasa gitu. Tentu saja para peternak harus jeli dalam hal ini melakukan sortir ya, karena ini breeding. Tentu saja ini menjadi salah satu solusi ketika bisa mensortir. Jadi kualitas yang baik dan kita anggap performanya terbaik itu bisa disisihkan, kemudian yang kurang baik itu bisa disisihkan untuk dijual sebagai pedaging mungkin ya. Jadi tetap saja bisa menjual sebetulnya dengan strategi masing-masing tentunya setiap peternak, dan optimisme itu tetap terus ada sebetulnya ketika kita terus berusaha ya untuk menjual produk ini. Tentu saja ini menjadi salah satu seni dalam beternak entok jumbo dan menjadi sangat tidak fair ketika kemudian ada yang menyebutkan sudah beli mahal-mahal kemudian susah menjualnya, akhirnya patah arang gitu ya, nggak melanjutkan usahanya. Karena memang seni dalam peternak itu kalau kita memang menyasar untuk segmen kontes, tentu saja kita tidak bisa mengejar putaran cepat karena kita harus menunggu calon pembeli ya. Dan dalam hukum pasar untuk jumbo kontes itu sama seperti produk seni kalau menurut saya. Jadi tidak ada patokan harga selama pembeli dan peternak itu sudah sepakat dan deal, itu tentu saja itu akan menjadi sah ya akadnya. Mungkin itu ya pembahasan kita hari ini terkait keresahan para peternak, termasuk saya juga masih belajar. Jadi kita sama-sama belajar di channel ini. Semoga ini bermanfaat, menjadi salah satu jawaban dari keresahan-keresahan yang ada di kalangan peternak. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, tekan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari kami. Salam sedulur dan selawase, salim dari Tom Sway. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi banyak variabel yang mempengaruhi seseorang ternak entok kelas kontes itu bisa sukses. Ya hampir sama dengan pedaging lah, pedaging juga harus ngitung daya serap pasar tradisional di wilayah kabupaten itu berapa per hari entok itu dijual. Harus hitung ya. Harus hitung gitu. Yuk harganya berapa, kemudian harga pakannya itu berapa, itu juga harus dihitung. Jadi tidak sekedar beli, piara, jual, enggak seperti itu. Jadi ya. Ini yang namanya konsep sudah bisnis ya, bukan lagi ternak, tapi sudah masuk ke wilayah bisnis. Bisnis itu bedanya dengan ternak. Bisnis itu semuanya dihitung, pakannya dihitung, kemudian nilai target pasar, harga pasarnya juga dihitung, serapan pasarnya juga dihitung. Ya, jadi kalau ada kasus seperti itu tuh, ibaratnya saya sudah beli nih mahal, tapi jualnya susah akhirnya. Nah sebetulnya ada jawabannya ya Bang? Jawabannya kan gini sebetulnya. Berarti kayak angkringan ya, saya sempat melihat review di Facebook itu, angkringan itu gerobaknya dihitung nggak sih? Maksudnya modal. Jadi buah usaha itu ada modal pasif ya. Ya. Tahu dari aktif. Ya. Maksudnya gitu. Artinya ketika kemudian materi yang mahal itu dimasukkan ke modal aktif, menurut saya nggak begitu masuk, karena kalau ibaratnya pemahamannya ada perbedaan antara modal pasif dan aktif, saya rasa juga penjual angkringan pun gerobaknya masa nek mana gerobaknya didol mamane kalau nggak jalan, itu kan nggak fair juga sebetulnya. Kalau di kelas jumbo ini kan memang kayak produk seni jadi nggak ada patokan harga, jadi memang harganya terserah antara pemilik sama pembeli. Jadi ya pinter-pinteran peternak lah, maksudnya sama yang pembelinya cocok itu udah di hukum dagang sudah sah, harga 1 juta umpamanya. Kalau mau ya nggak masalah, karena memang di jumbo sendiri menurut saya ada sortir toh Sortir itu kalau yang kualitasnya bagus masuk ke kontes itu bisa diprogres, dipisahkan, di treatment sendiri, terus kemudian dari satu tetasan kan tidak semua jadi lah, yang tidak jadi ini kan bisa jadi daging, jadi jual juga masih bisa walaupun itu kelas daging ya maksudnya masih bisa jual lah. Artinya itu sebetulnya bisa masih jual ketika masih mau berusaha mau mempromosikan atau memasarkan gitu. Jadi tidak ada istilah kemudian ya sebetulnya kalau mau jalan. Jadi sebenarnya gini, mungkin ini bisa menjadi sebuah pakem ya. Yang perlu kita sadari adalah di dalam semua peternakan itu dikenal dengan istilah parent stock dan final stock. Nah, itu apa? Parent stock itu ya parent, dia adalah sebagai pencetak keturunan generasi di mana nanti akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Hasil yang lebih baik ini mungkin panen lebih cepat, bobot lebih berat, dan daya jual itu lebih tinggi. Itu parent stock. Ketika kita sudah berani mengambil entok katakanlah gitu ya, jumbo parent stock 1 paket harga 5,5 juta. Karena di sana kan sudah terbukti kualitasnya. Apa bukti kualitasnya? Ikut kontes, menang, juara nasional umpamanya. Tapi kita membeli anakannya dengan 1 paket 3 betina dan 1 jantan harga 5,5 juta. Dengan embel-embel itu, ketika kita tidak menyadari ini adalah parent stock dan kita tidak bisa mengikuti jejak ayahnya, yaitu di darah kita, untuk kita ikutkan kontes dan kita akan menjual seperti harga ayahnya, tidak bisa ya? Nggak bisa. Itu satu, parent stock. Final stock adalah sebuah generasi atau gen paling akhir dari parent, dari yang bagus ini. Jadi sebenarnya ketika teman-teman peternak entok pemula itu masih asing dengan pemasaran entok jumbo, bisa dikombinasikan tujuan awal seperti apa yang sudah dikatakan Bang Rinto itu. Tujuannya apa sih? Kalau kita tujuannya berdaging ya kita beli yang parent stockan, yang mahal dengan kualitas bobot yang bagus. Kemungkinan katakanlah 4 bulan dengan bobot 4 kilo. Itu kan harusnya kan parent ya. Ketika kita sudah mengambil itu, anakannya ini terserah kita mau dijadikan pedaging
atau mau dikonteskan ulang gitu loh. Ya. Di sana sudah paham terkait dengan perawatan entok kontes, kita beli dengan harga yang mahal, tetapi kita nggak paham perawatan untuk kontes, perawatan bulu, pemotongan bulu sayap dan lain sebagainya. Nggak bisa kita jual seperti mereka. Ya. Jadi hemat saya ya, ketika kita sudah berani mengambil parent stock, ya kalau kita mau mengikuti jejak ayahnya yang juara nasional dengan harga yang tinggi, ya kita ikuti aja kontes-kontes di daerah kita. Kalau tidak, ya kita kombinasikan dengan entok yang biasa, nanti kita akan jual daging. Toh juga yang rambut umur 8 bulan baru panen itu 5 bulan sudah 4 kilo ya, lebih kan gitu. Tidak perlu lama ya. Tidak perlu lama gitu loh. Jadi masalahnya di masyarakat kita atau peternak entok pemula itu belinya sudah mahal, akan dijual mahal juga. Tetapi dia tidak punya bukti ini gen bagus gitu loh, repot. Ya, betul. Itu yang menjadi masalah sih sebenarnya. Dan memang harusnya gitu, harus sosialisasikan, difokuskan untuk targetnya itu apa? Targetnya apa? Intinya kan sebetulnya tidak ada bahasanya, ada segmen masing-masing ya. Ada segmen masing-masing. Si kontes kudu ini, Iya. Nah, makanya itu. Jelas ya. Kalau menurut saya itu di kualitasnya dulu. Betul. Kualitas dulu. Saat kualitas kita bagus, pasti nanti suatu saat akan dihargai. Ya. Jadi misalkan kita beli jumbo nih, kualitas jelek, nanti kita silangkan dengan yang jelek juga, hasilnya juga jelek kan. Ya. Saat kita beli kualitas dengan yang kualitas bagus, memang harganya mahal. Tapi saat itu nanti kita akan mengembalikan modal itu akan lebih cepat. Karena dia menghasilkan anakan yang bagus juga. Seperti itu. Karena pernah misal dibikin superan ya, ini disilangkan, nanti akan menghasilkan kualitas superan yang bagus. Saat kualitas superan itu bagus, pasti pembeli pun akan menghargai dengan harga yang bagus juga gitu. Ya, termasuk itu kan kemarin sempat bahas Om. Jadi kalau bisa kayak wedhus lah. Tawa itu kan terkenalnya di sini ya, di Purworejo. Cuman kalau kontes bisa menang, yang menang Tulungagung, Magetan dan lain-lainnya, yang notabene-nya ambil barang dari Purworejo. Itu berarti kan masing-masing peternaknya sebetulnya kan. Ibaratnya kalau yang disebut tadi parent stock itu iso ngungguli si aslinya pun bisa kalau memang sudah fokus ke kontes gitu ya. Maksudnya tidak ada kekhawatiran di situ.